yang warna putih ya. Iya, baik. Tambahkan itu narasinya ya. Baik Pak, siap. Baik Pak. Iya Pak. Oke, saya kira cukup untuk kelompok 3. Silakan selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya. Izin kelompok 8 Pak. Oke. Sudah terlihat teman-teman? Belum. Belum terlihat. Nah, sudah. Ya udah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk kelompok kita di kelompok 8 itu judulnya adalah perancangan jembatan Cilutung baru yang berada di Kabupaten Sumedang, yang memang jembatan Cilutung ini sudah ada sama seperti kelompok sebelumnya, di mana jembatan ini memiliki konstruksi tipe CH dengan yang memang umurnya sudah kurang lebih hampir mendekati masa layan, artinya masa layannya sudah hampir habis. Nah, kemudian kita lihat di slide selanjutnya, udah terganti belum? Udah berganti belum threadnya? Belum di slideshow, Pip. Masih di slide pertama. Oke, bentar. Saya ulangi. Oh, sekarang sudah terlihat? Ya udah terlihat. Nah, baik, ini adalah merupakan detail gambar detail dari jembatan Cilutung yang lama, yang dimana tipe rangkanya itu adalah rangka kalender Hamilton seperti kelompok sebelumnya, yang memang jembatan ini tergolong jembatan yang sudah tua begitu. Kemudian ini adalah tampak jembatan existing atau jembatan dari jembatan Cilutung yang lama. Nah, jika dilihat memang selain dari umur yang sudah tua, memang kondisi beberapa komponen jembatan pun sudah banyak yang mengalami kerusakan. Nah, berikut ini adalah beberapa, mungkin belum terlihat ya di layar. Nah, ini mungkin beberapa alasan atau mengenai isu strategis yang menjadikan dasar mengapa jembatan ini membutuhkan penanganan, karena memang dari Kementerian PUPR pun sudah mengatakan bahwa sebanyak 37 jembatan CH yang berada di Pulau Jawa itu sudah berusia lebih dari 40 tahun. Jadi lumayan kuat untuk melakukan penanganan untuk jembatan ini, salah satunya jembatan Cilutung. Kemudian kemarin kita sudah melakukan pemaparan juga mengenai penanganan apa saja yang mungkin bisa dilakukan ke jembatan Cilutung lama, dan beberapa kita sudah tampilkan juga alternatif untuk penanganan jembatan. Dan mungkin memang kita untuk kesempatan kali ini untuk di mata kuliah PRJB ini memang kita arahkan untuk melakukan pembangunan jembatan baru, yang artinya kita melakukan duplikasi jembatan Cilutung yang tadi disampaikan. Jadi ini adalah rekomendasi dari Pak Andri sebelumnya. Izin Pak, terkait rekomendasi jembatannya, yaitu direkomendasi untuk membuat jembatan pelengkung dengan bentang juga mungkin hampir sama, di sekitar 127,8 meter. Bisa terlihat di layar. Kemudian ada juga bagian-bagian jembatannya seperti dek lantai, batang lengkungnya, abutmen, fondasi jembatan, dan lain-lainnya. Namun memang dengan tipe jembatan pelengkung ini memiliki kekurangan, yaitu memang konstruksinya lebih sulit untuk installnya, kemudian mungkin akan lebih mahal. Nah, memang mungkin ini langsung diskusi aja ya Pak ya, izin Pak. Jadi memang sebetulnya permasalahan tentang jembatan Cilutung ini sebetulnya sudah terjawab, karena memang pemerintah juga sebetulnya sudah membangun jembatan Cilutung baru yang berada di sebelahnya, bisa dilihat pada gambar, di mana pemerintah itu sudah membangun jembatan yang baru itu menggunakan jembatan tipe steel girder Pak, izin Pak. Steel girder, Ya betul Pak.
Namun untuk kesempatan ini untuk kelompok kita, apakah ingin tetap menggunakan rekomendasi dari Pak Andri ataupun mengikuti apa yang sudah telah terbangun gitu Pak. Nah memang yang jembatan baru ini memang belum selesai, masih dalam tahap konstruksi, mungkin sudah 70% untuk saat ini Pak. Izin Pak, mungkin itu aja Pak yang bisa kita sampaikan Pak. Ya, saya udah nangkep permasalahannya. Ini kalau sebelahnya steel girder, terus kemudian yang lamanya mau diganti pelengkung, kelihatannya kurang enak dilihat. Tidak sesuai lah ya. Walaupun mungkin dari segi fungsi mungkin bisa digunakan, tetapi dari segi pemandangan kurang enak. Jadi lebih baik kalau yang sebelahnya sudah steel girder, yang jembatan lamanya diganti steel girder juga gitu. Kalau menurut saya ya. Ya, Pak. Jadi jembatan yang Kalender Hamilton ini kalau misalnya mau diganti, ini biar seragam dengan jembatan yang baru itu menggunakan steel girder. Ini kan non standar ya. Girdernya kalau yang sepertinya iya Pak, untuk girdernya steel girder, menggunakan steel girder. Tapi mungkin dicari lagi, mungkin sudah ada standar untuk steel girder Pak. Enggak, ini namanya bukan besinya besi yang dibuat sendiri gitu loh. Maksudnya bukan besi yang standar pabrik gitu ukurannya. Oh iya, betul Pak. Betul. Iya, ya. Jadi gini aja. Sekarang yang baru itu bentangnya berapa? Yang mungkin kita belum ukur ya Pak, tapi kemungkinan tidak jauh berbeda Pak. Kalau terlihat dari gambar ini mungkin sedikit berbeda beberapa meter saja, mungkin di 130 meter Pak. gitu Karena ya. memang yang existing tuh di 127,8 meter Pak. Ya jadi mungkin yang jembatan Kalender Hamilton diganti dengan steel girder gitu, atau menurut saya kok gitu. Gimana menurut kalian? Iya Pak, setuju juga Pak. Steel girder aja ya? Iya Pak. Oh, ya. Jadi tetap mengikuti seperti yang sudah terbangun sekarang ya Pak ya. Jadi di sebelah jembatan lama, yang jembatan CH itu dibangun jembatan Cilutung baru dengan konstruksi steel girder begitu ya Pak? Iya. Dengan steel girder. Bentangnya sekitar 130 ya? Iya Pak, betul. Jadi namanya ini cold form steel girder ya. Jadi mungkin dari baloknya itu dibuat dengan, jadi biasanya kontraktor beli lempengan-lempengan besi itu, terus untuk itu dipotong-potong, dipola untuk membuat profil I-nya gitu. Namanya cold form steel. Gitu ya. Baik Pak. Oke. Mungkin yang perlu ditambahkan adalah di dalam narasinya bahwa jembatan baru sudah dibangun dengan menggunakan steel girder, dan dengan pertimbangan jembatan yang baru itu, maka jembatan yang lama adalah supaya seragam dibangun dengan bahan steel girder juga gitu ya. Tolong itu ditambahkan di narasinya. Tadi mengerti? Jadi keduanya steel girder begitu ya Pak ya? Iya, tadi pendapat saya seperti itu supaya seragam. Kalau satu steel girder, satu pelengkung, mungkin dari segi performan kurang ya, dari segi penampilan itu kurang. Walaupun nanti fungsinya juga sama aja, tetap berfungsi. Nah, supaya dari segi
penampilan itu bagus, mungkin sebelah yang baru steel girder, yang lama pun diganti steel girder juga gitu. Itu pendapat saya. Gimana? Oke, baik, Pak. Artinya jembatan lama yang asalnya jembatan CH pun ikut diganti ya, Pak, maksudnya? Iya, iya. Jadi nanti kalau misalnya kamu ada tugas untuk, kalau nggak salah laporannya kan ada cara mendesain jembatannya juga ya, tapi walaupun tidak hitungannya, bukan hitungannya tapi konsep cara desainnya. Berarti nanti Ya. konsep desainnya adalah dengan menggunakan steel girder. Nanti kita menghitung berapa profil yang diperlukan, tingginya berapa, tebal webnya berapa, tebal flange-nya berapa. Itu nanti dimasukkan di dalam laporan cara mendesain jembatan dengan steel girder gitu, cold form yang dibentuk secara dingin gitu ya. Baik, Pak. Oke, saya kira saya bisa mengerti permasalahannya dan saya setuju digunakan cold form steel girder untuk jembatan baru di Sungai Cilutung atau jembatan Cilutung ini ya. Oke, ada yang disampaikan barangkali? Cukup, Pak. Sudah cukup? Terima kasih, Pak. Oke, kalau cukup, kelompok 8 cukup, bisa dilanjutkan dengan yang lain, kelompok yang lain. Silakan. Belum tuh? Sudah. Belum. Sudah. Ya, itu tadi kan dari hasil diskusi dengan Pak Andri tadi itu kan kita menggunakan girder sebanyak 12 buah ya. Ini untuk perencanaannya sudah mengikuti juga ini 12 buah. Ini kan jembatannya belum dibangun, jembatan baru. Karena tolnya juga baru kan. Ini menggunakan PCI girder dengan panjang dengan bentang 41 meter. Ini untuk tinggi abutmen 1 dan abutmen 2-nya yang dirancang. Yang di abutmen 1 ada 11,3 meter dan abutmen 2-nya tinggi 8 meter. Seperti itu. Bisa selanjutnya.
Nah, ini juga ada tampak atasnya ya dari gambar perencanaan dan gambar tampak memanjangnya juga untuk di jembatan sungai. Dan ini juga merupakan detail dari jembatan sungainya. Ya. Untuk plat lantainya tetap menggunakan beton juga. Seperti itu. Jumlah baloknya ada berapa? 10 Jumlah ya? baloknya ada 12, Pak. Di gambar kok 55, 10. Oh, ini masih gambar ininya sih, Pak. Kayak Nanti contohnya gitu. dirubah menjadi 66. Oh ya, Oh iya ya. Dengan 6 plus 6 balok iya. ya. Oke, ini kan ada di jalan tol ya. Iya, Pak. Mungkin di narasinya ditambahkan bahwa jembatan mengikuti Fase ya. lebar jalan tol yang sudah ada ya. Jadi kita tidak bisa menetapkan lebar jembatan sendiri karena harus mengikuti lebar dan mungkin alinyemen dan kondisi jalan tol yang ada. Itu aja di narasinya ditambahkan itu aja ya. Baik, Pak. Ada lagi yang disampaikan? Mungkin itu sih, Pak. Untuk Itu dulu kelompok ya. 7. Jadi ini hasil diskusinya adalah beton prategang PCI girder dengan 6 plus 6 balok I ya. Ya, Dengan bentang 40 meter. 41 meter. 41 meter. Itu ya. Iya, Pak. Oke, kelompok 7 terima kasih. Silakan dilanjutkan kelompok yang lain. Kelompok 4 boleh, Pak? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan mengenai studi kami, yaitu mengenai jembatan Cikaruh yang berlokasi di Jalan Raya Sapan, Kelurahan Tegaluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Slide selanjutnya. Kemudian di sini mengenai latar belakang jembatan Cikaruh ini sebelumnya memang sudah ada, dan alasan kami memilih jembatan Cikaruh karena notabene menjadi penghubung jalur mobilitas penduduk dari kota Bandung menuju Kabupaten Bandung maupun sebaliknya. Di sini kami akan merencanakan alternatif solusi, yaitu berupa peningkatan atau penggandaan duplikasi jembatan Cikaruh. Kemudian di sini ada 3 poin yang melatar belakangi konsentrasi kami yang didasarkan dari berbagai macam berita yang tersebar di internet. Yang pertama yaitu banjir. Menurut berita dan tanggapan masyarakat, di bawah jembatan Cikaruh tersebut terdapat penumpukan sampah yang kerap terjadi setiap hujan dengan intensitas yang tinggi, didukung dengan jarak jembatan pada permukaan air sungai yang begitu dekat. Kemudian penumpukan sampah tersebut menyebabkan bau yang tidak sedap di kalangan masyarakat sekitar dan menyebabkan air sungai tersendat sehingga menimbulkan banjir. Yang kedua yaitu kemacetan, di mana jembatan Cikaruh ini berada di Jalan Raya Sapan yang menjadi salah satu jalan yang terdampak penambahan volume lalu lintas akibat dibangunnya Masjid Al-Jabar sebagai objek destinasi baru yang ada di sekitar daerah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi jembatan. Seiring pertambahan volume lalu lintas, kapasitas jembatan Cikaruh sudah tidak mampu melayani volume kendaraan yang melintas sehingga sering terjadi kepadatan. Berdasarkan hal tersebut, maka terjadi kemungkinan terjadinya kerusakan dan permasalahan lainnya pada jembatan tersebut sangatlah tinggi, sehingga perlu adanya pembangunan ulang untuk tetap mempertahankan hubungan antara dua wilayah tersebut. Selanjutnya, untuk lokasi jembatan sudah dijelaskan berada di Jalan Raya Sapan.
Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk data teknis daripada jembatan itu sendiri, jembatan existing, yang pertama ada terkait dengan nama jembatan Cikeruh, kemudian letaknya, kemudian untuk tahun pembangunannya di 93-94, untuk tipe jalan yang berada di atas jembatan yaitu 2/2 tidak terbagi, untuk fungsi jalannya yaitu prioritas sekunder, kemudian tinggi jagaannya ada 1 meter dengan jumlah bentangnya 1 buah, panjang jembatannya kisaran 20 meter, kalau tidak ini ketika mengukur kemarin sekitar 18 meter, kemudian untuk lebar jembatannya 5, dengan lebar lantai kendaraannya yaitu 4,6 meter, dan tidak memiliki trotoar. Kemudian untuk tipe bangunannya yaitu tipe gelagar dengan bahan beton bertulang dengan sifat permanen, kemudian untuk panjang jalan pendekatnya yaitu 11 meter, dan untuk tipe bangunan bawahnya yaitu dengan bahan pasangan batu, dan lebar kepala jembatan atau abutmennya yaitu 6 meter. Kemudian untuk mendukung rencana pembangunan kita juga mencari untuk data topografi daripada jalan jembatan tersebut, kemudian data demografi atau kepadatan penduduk yang diperoleh dari data BPS tahun 2022, kemudian untuk data geografis terkait dengan administrasi daerah tersebut, kemudian juga terkait dengan tata guna lahan dan juga pola tata ruangnya, kemudian juga data hidrologi ataupun debit air sungainya yang berada pada jembatan tersebut, dan juga data geoteknik atau geologinya atau data tanah terkait dengan keadaan tanah jembatan tersebut. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Aliansyah. Baik, selanjutnya setelah kami melakukan proses survei langsung ke lapangan, kami juga melakukan dokumentasi terhadap kondisi jembatannya. Yang pertama ada perkerasannya yang sudah jelek, terus ada papan namanya, dan berikut kondisi utuh keseluruhan jembatannya. Selanjutnya ada abutmen, saluran air, dan dinding sungainya yang kelihatannya sudah erosi. Selanjutnya ada tiang sandarannya yang rusak, gelagarnya yang sudah keropos dan terekspos tulangannya. Next. Oleh karena itu, berdasarkan rekomendasi yang Bapak tadi, kan terdapat 2 alternatif. Yang pertama itu balok bertulang, yang kedua itu balok prategang. Namun yang kami pilih balok prategang. Adapun balok prategang atau PCI balok prategang berbentuk I atau PCI girder ini terbuat dari balok beton prategang, yang berarti bahwa beton di dalamnya diberikan tegangan sebelum digunakan. Tegangan ini diberikan melalui serangkaian kabel prategang yang ditanam di dalam beton. Proses prategang ini membantu meningkatkan kekuatan dan kekakuan girder sehingga mampu menahan beban yang diterapkan pada jembatan. Next. Alasan memilih beton prategang I atau kelebihan yang kami simpulkan atau dapatkan karena keterbaruan teknologi, karena jembatan sebelumnya itu menggunakan beton bertulang T, sehingga kami memilih beton prategang I karena adanya keterbaruan teknologi dibandingkan girder sebelumnya. Selanjutnya elastis dan tidak mudah retak, struktur lebih kecil dan ramping, dan tentunya kedap air karena kondisi muka air di jembatan kami ini terkadang banjir, sehingga di kondisi terburuknya si muka airnya terkena girder, kami sudah melakukan mitigasinya terlebih dahulu karena beton prategang ini kedap air. Selanjutnya terdapat kekurangannya, yaitu diperlukan kontrol dan monitoring quality control atau QC yang diketat dalam proses pembuatannya. Terdapat kehilangan tegangan pada pemberian gaya prategang awal dan diperlukan biaya tambahan untuk pengangkutan. Mungkin sekian penjelasannya. Ya. Jumlah baloknya ada berapa? Nah itu Pak, kami belum menentukannya, tapi terkait tadi kami sudah mencari spesifikasinya, didapatkan tingginya 125, tapi untuk konfigurasinya belum mengerti Pak.
Lah lebar jembatannya berapa? Lebar rencananya itu 20, Pak. Oh 20 meter. Ya. Itu Berapa panjang, lajur itu? panjang. Panjangnya Pak 20 meter. Panjangnya 20, lebarnya 6, Pak. 6 meter Pak untuk lebarnya. Cuma 6 meter. Iya. Betul Pak. Kalau 6 meter bisa 4 toh. 4 balok. Jarak antar balok umumnya sekitar 1,5 sampai 2. Jadi kalau lebarnya 6 meter, kamu pakai 4 balok aja. Balok balok beton prategangnya. Pak. Ya ini untuk tingkat itu aja ya, untuk tingkat studi kelayaan aja ya. Nanti kalau udah didetailkan nanti mungkin akan berubah atau bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi untuk saat ini kita tetapkan pakai 6 balok ya, dengan lebar jembatan 6 meter. Gitu ya. Iya Pak. Baik Pak. 4 balok mungkin ya Pak? 4 balok udah cukup. 4 balok. Oh ya. Kalau 5 kebanyakan, nanti jaraknya terlalu pendek malah prategangnya tidak efektif nanti. Nah, menurut saya ini narasinya sudah bagus, jadi ada kerusakan pada jembatan lama, kemudian pentingnya jembatan nanti perlu dihitungkan, dan yang kurang mungkin ada ruas jalannya tadi udah belum ya? Ini berada di ruas jalan mana? Sudah Pak. Tadi Pak. Ya. Sudah bagus, ada demografi juga ya. Saya kira itu cukup untuk kelompok 4. Ada yang disampaikan lagi barangkali? Kelompok 4. Sudah cukup? Mungkin Pak. Ya sudah. Oke, kalau sudah cukup dilanjutkan dengan kelompok yang lain yang belum, silakan. Kelompok 1 Pak. Ya. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan tinjauannya itu jembatan Cilemer 1 pada STA 54 harusnya Pak 54 plus 234 pada Tol Serang Panimbang Banten. Kelompok 1 beranggotakan ada AM Aldo, lalu saya sendiri Aldi, dan ada Fahrul Rozi. Untuk latar belakangnya, Jalan Tol Serang Panimbang di Provinsi Banten merupakan jalan tol yang dibangun dengan tujuan untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah Banten, khususnya melalui sektor pariwisata dan industri. Pada perencanaannya, jalan tol ini dibangun dengan melintasi beberapa sungai dan lembah yang memotong jalan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa jembatan yang diperlukan untuk menghubungkan jalan tol ini sampai dengan tujuan akhirnya. Salah satu yang menjadi tinjauan kelompok kami adalah jembatan yang melewati Sungai Cilemer, di mana jembatan ini terletak pada STA 54 plus 234 Tol Serang Panimbang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahrul Rozi. Baik, untuk selanjutnya lokasinya itu ada di Tol Serang Panimbang, terletak pada STA 54 plus 233 yang lokasinya itu di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten. Nah, berikut adalah kurang lebih gambaran situasi di tempat proyeknya. Kebetulan proyeknya ini jembatannya belum dibangun, jadi jembatannya itu jembatan baru dibuat dari awal. Terus selanjutnya oleh AM Aldo. Nah ini untuk tadi rencana dari saran dari Pak Andri untuk penggunaan jembatan cable stay ya. Nah, next. Nah, selanjutnya ini rencana dari kelompok kami, Pak. Jadi kalau dari kelompok kami rencananya ini ingin menggunakan arch bridge, Pak, untuk 3 arch bridge dengan span 75, 100 dan 75. Oke. Next. Nah, ini perbandingannya benar, Pak. Nah, untuk Lengkung sendiri keuntungannya itu jembatan Lengkung terikat ini mencakup
kemampuannya untuk menjangkau jarak yang jauh, daya tarik estetika, dan stabilitas terhadap angin dan gempa bumi. Lalu untuk kekurangannya itu untuk jembatan lengkungnya ini sendiri yaitu rumit dan rumitnya itu sulit dibangun dan lebih mahal dibandingkan jembatan lainnya. Mereka membutuhkan fondasi yang kuat dan kokoh untuk menopang lengkungan tersebut. Kemudian kalau dengan cable stay tank tadi, untuk kelebihannya itu cable stay itu kuat, fleksibel, dan menjangkau jarak jauh juga. Selain itu membangun dan memeliharanya tidak terlalu mahal. Akan tapi untuk kekurangannya yaitu rentan terhadap korosi dan kerusakan akibat kondisi cuaca ekstrim dan mungkin tidak cukup kuat untuk membawa beban berat, terutama ini kan melewati tol ya. Next. Nah, mungkin itu aja Pak untuk pertimbangannya Pak. Jadi untuk tugas ini dipilih jembatan pelengkung dengan 3 bentang ya? 3 bentang, betul Pak. Oke. Ya nggak apa-apa, ini kan juga masih studi. Jadi bentangnya ada 75, 100 sama 75. Ya, betul Pak. Paling mau minta saran aja Pak, untuk bentangnya itu apakah lebih baik disamakan ketiga bentangnya agar mudah difabrikasi atau seperti ini aja ya Pak? Kalau ini kan pasti banyak dari steelnya ya, pelengkungnya pasti dari steel. Iya Pak. Lebih gampang kalau seragam, tapi misalnya dari segi pertimbangan pemilik jembatan menginginkan bentuk yang tidak seragam ya enggak apa-apa. Jadi kalau dari segi fabrikasi lebih gampang kalau dibikin seragam. Misalnya kan ini kan totalnya 250 ya. Kalau dibagi 3 kan sekitar 80-an gitu ya. 80. Coba nanti kamu gambar lagi seperti gini tapi bentangnya yang seragam. Misalnya 80-an meter gitu. Jadi nanti dibandingkan dan dipresentasikan di akhir semester itunya seperti apa, pilihannya seperti apa. Jadi saat ini mungkin belum bisa diputuskan, tapi kalau perubahan dari kabel stay ke jembatan pelengkung mungkin ya enggak apa-apa, saat ini sudah bisa diputuskan. Kalau mengenai apakah bentangnya seragam atau enggak bisa diputuskan nanti setelah dipresentasikan di akhir semester. Oh iya baik Pak. Itu aja. Yang narasi mengenai bahwa ini jembatan baru tolong ditambahkan ya. Bahwa ini jembatan baru total, lebarnya juga mengikuti lebar jalan tol yang sudah ada. Lebar jalan tolnya berapa meter? 25,2 Pak. 2 berapa? 25,2. 25 meter. Iya Pak. Oke. Oke, saya kira cukup untuk kelompok 1. Baik, terima kasih banyak. Disampaikan barangkali? Dari kami cukup Pak. Cukup ya? Cukup Pak. Kelompok 1, 2, 3 udah. 4, 5. Kelompok 6 belum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 6, 9, dan 10 yang belum. Boleh izin Pak, kelompok 9. Ya, silakan. Baik Pak. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai perancangan jembatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat, di mana kelompok 9 ini sendiri terdiri dari 3 orang, yaitu Aldila Delvani, kemudian Itsna Anissa Helpiani, dan juga saya sendiri Cindy Mutiara Bella. Mengenai latar belakang, jembatan sebagai sarana transportasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelancaran pergerakan lalu lintas, di mana fungsi jembatan adalah menghubungkan rute atau lintasan transportasi yang terpisah, baik oleh sungai, rawa, danau, saluran, jalan raya,
jalan kereta api atau perlintasan lainnya. Pada ruas Jalan Cimarene Batu Jajar, terdapat jembatan batu jajar dengan tipe bangunan atas Challenger Hamilton atau CH, memiliki 3 bentang dengan panjang total 150 meter, di mana untuk jembatan tipe CH ini perlu dilakukan pemeriksaan kondisi dan rencana pemeliharaan terkait umur bangunan yang sudah tua, karena jembatan ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan akan jembatan di jalan raya pada era tahun 1970-an. Untuk lokasi tinjauannya ini sendiri, jembatan Batu Jajar terletak di Jalan Sapaan, Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang bisa dilihat pada layar. Kemudian untuk data existing jembatan Batu Jajar ini sendiri, terletak di ruas Jalan Cimarene Batu Jajar dengan panjang bentang 150 meter, fungsi jalan arteri, tipe jalan 2/2 UD, kemudian tahun pembangunan tahun 1985, di mana bangunan atasnya ini tipe jembatannya Challenger Hamilton atau CH dengan tipe lintasan sungai, lebar jalannya 6,5 meter, lebar bahu jalan 1 meter, dengan jumlah bentang 3 bentang dan jenis perkerasannya kelas stone. Berikut gambar existing lokasi tinjauan yang bisa dilihat pada layar. Kemudian adapun data teknis basic desain jembatan Batu Jajar berdasarkan studi terdahulu untuk data teknis rencananya, di mana penanganannya ini berupa penggantian jembatan dengan jenis struktur SBG dengan panjang jembatan 2 dikali 75,8 meter. Kemudian lebar jembatannya itu totalnya 10 meter. Dengan data tanah tidak ada, jenis dan ukuran fondasi bore pile. Kemudian trase yang digunakan trase baru, pembebasan lahan ada, pembongkaran jembatan existing ada, dan untuk manajemen lalu lintasnya dilakukan pengalihan lalin lewat jalan existing dengan erection metode cantilever, dan gambarnya bisa dilihat pada layar. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh Aldi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi existing jembatan Batu Jajar, di mana kondisi bangunan atas ini merupakan tipe jembatan rangka baja dengan berbagai banyaknya kerusakan, sehingga diharuskan untuk diubah menjadi jembatan baru. Selain itu juga sudah lewat dari masa layarnya. Next. Dapat dilihat di gambar beberapa kerusakannya. Nah, selanjutnya ini adalah rekomendasi untuk jembatan barunya itu sendiri, yaitu menggunakan suspension bridge. Dengan kelebihan jembatan ini, yaitu pertama, rentang utama yang lebih panjang dapat dicapai dibandingkan dengan jenis jembatan lainnya. Yang kedua, bahan yang lebih sedikit mungkin diperlukan daripada jenis jembatan lain. Yang ketiga, memungkinkan jalur air untuk tetap terbuka saat jembatan dibangun di atas. Yang keempat, lebih mampu menahan pergerakan gempa daripada jembatan yang lebih berat dan lebih kaku. Yang kelima, dek jembatan dapat diganti dengan bagian dek untuk memperlebar jalur lalu lintas untuk kendaraan yang lebih besar atau menambah lebar tambahan untuk jalur pesepeda atau pejalan kaki. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Isna. Selanjutnya yaitu kekurangan untuk suspension bridge. Yang pertama itu kekakuan yang cukup atau profil aerodinamis mungkin diperlukan untuk mencegah laba jembatan bergerak di bawah yang kencang. Lalu yang kedua yaitu kekakuan dek yang relatif rendah dibandingkan dengan tipe jembatan lain. Yang ketiga yaitu beberapa akses di bawah mungkin diperlukan selama konstruksi untuk mengangkat kabel awal atau untuk mengangkat dek. Akses ini sering dapat dihindari dalam pembangunan kabel. Nah, untuk rekomendasi Bapak sendiri itu adanya suspension bridge, sedangkan untuk jembatan Batu Jajar ini sebenarnya sudah direncanakan, dan untuk rencana jembatan ini adanya jembatan yang nah, untuk kelebihan jembatan rangka baja ini pertama besi baru naik kuat tarik dan tahan. Yang kedua, keuntungan lainnya bisa menghemat tenaga kerja karena besi baja diproduksi di pabrik sehingga dilakukannya tinggal pemasangannya.
Ketiga, setelah selesai masa layan, besi baja bisa dibersihkan dan ke tempat lain. Selanjutnya, jembatan 2 jadi rapat lebih cepat dibandingkan dengan jembatan beton dan memerlukan ruang yang relatif kecil di lokasi konstruksi. Selanjutnya, rendahnya biaya pemasangan, jadwal konstruksi yang lengkap, dan dan keselamatan kerja sewaktu pemasangan lebih terjamin. Untuk kelemahan rangka baja, yang pertama itu biaya pembuatan yang tinggi, pemeliharaan yang tinggi, tidak terlihat baik secara estetika, lalu kelemahannya bisa berkarat dan lebih berisik jika dilewati beban seperti kereta api. Selanjutnya. Nah, mungkin ini untuk diskusi, Pak. Setelah kami cari sesuai dengan surat edaran Menteri PUPR nomor 7 tahun 2015, untuk bentang kami kan bentang rencananya itu 2 bentang dengan total bentang itu 151,6 meter. Nah, untuk mengikuti tabel yang ada di surat edaran Menteri PUPR ini, untuk bentang sekitaran segitu itu termasuk ke rangka baja, tipe rangka baja di mana memang rencana dari jembatan Batu Jajar ini memang rangka baja gitu, Pak. Nah, sedangkan untuk rekomendasi Bapak itu suspension bridge. Nah, menurut Bapak baiknya bagaimana ya, Pak? Oh gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi Gini, sebetulnya tadi ini kan salah satu yang bentang paling panjang adalah yang di atas 100 yang ini ya, yang kelompok 9 ini ya, dengan panjang bentangnya 150. Karena kita ini sebetulnya kan masih belajar ya. Jadi saya harapkan setiap tipe jembatan yang tadi saya sampaikan, yaitu ada yang 1, 2, 3 ABC sama nomor 4 tadi, saya harapkan ada semua gitu. Jadi setiap nanti semua kelompok itu bisa mempelajari semua tipe jembatan tadi. Sehingga ilmu mengenai jembatan ini bisa diterima oleh seluruh kelompok gitu ya. Jadi ada yang suspension ada, yang kabel stay ada, yang beton prategang ada, yang beton bertulang ada. Maksud saya supaya karena kita masih belajar ya, jadi semua tipe jembatan yang tadi saya sampaikan 1, 2, 3 ABC dan 4 tadi, saya harapkan ada semua itu. Jadi tadi pertimbangan saya itu. Karena untuk memahami desain atau teknik jembatan gantung itu membutuhkan pengetahuan khusus, dan dengan kita mendesain ini kita akan belajar belajar cara mendesain dan mungkin nanti cara melaksanakan juga jembatan gantung gitu. Tadi pertimbangannya itu yang utama bagi saya. Nah, kalau pertimbangan teknis mungkin karena di sana sudah ditetapkan pakai jembatan baja atau apa gitu, itu ya sebenarnya nggak apa-apa. Tapi karena untuk masih tahap belajar, dan dari jembatan yang ada ini kan tidak ada yang gantung ya. Jadi saya cenderung ingin itu supaya ada yang belajar mengenai jembatan gantung. Itu tadi pertimbangannya. Gimana menurut kamu? Kalau jembatan baja udah banyak ya tadi yang belajar jembatan baja yang kelompok 5. Iya, Pak. Kemudian kelompok 5. Baik, Pak, kalau misalnya rekomendasi Bapak lebih baik suspension bridge, mungkin boleh, Pak, dipertimbangin. Ini aja siapa? Cindy Mutiara Bella. Tolong presentasinya ini dikirimkan ke saya supaya saya bisa mempelajari yang rekomendasi dari PU tadi untuk memperkuat alasan pemilihan penggunaan jembatan gantung. Bisa? Bisa, Pak. Nanti dikirim. Jadi nanti tolong dikirimkan presentasinya supaya untuk lebih memperkuat, di samping kita alasan utamanya adalah untuk belajar ya. Tapi alasan teknisnya mungkin nanti akan saya perkuat dengan membaca materi presentasi kamu. Ya. Jadi sementara pakai jembatan gantung dulu, nanti alasannya akan saya perkuat dengan materinya gitu ya. Bisa diterima?
Baik, Baik, Pak. Pak. Ya dah. Mungkin cukup sekian dari kelompok 9. Ya, terima kasih. Masih ada yang belum presentasi? Ada, Pak. Ya, silakan. Sebentar, Pak. Saya share screen dulu, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Ilham, Novandi Adevia, dan saya sendiri Syahriza Apriata akan mempresentasikan mengenai perencanaan jembatan. Sedikit untuk latar belakangnya itu, dari data awal diketahui bahwa jembatan Tanggi yang akan kami bahas di sini memiliki tinggi 8,2 meter dan kondisi sungai dengan lebar di atas 30 meter dan lebar di bawah itu 22 meter. Jembatan ini dibangun sekitar tahun 70-an berdasarkan informasi yang kami dapat, sehingga dapat disimpulkan bahwa jembatan Tanggi ini telah melebihi umur rencana jembatan. Di samping itu terdapat adanya beberapa kerusakan, yaitu scoring pada pilar, lalu juga ada keretakan pada plat pelengkung jembatan. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi guna menentukan tindakan perbaikan atas jembatan ini. Untuk lokasi jembatan ini bisa dilihat di sini, ada di Jalan Wonosari Pakis di Kabupaten Semarang. Nah, untuk data jembatannya secara singkat adalah seperti ini. Nama jembatan itu Jembatan Tanggi, ruas Jalan Salatiga Boyolali, kilometer Semarang 57+000 atau STA 14+400 Kabupaten Semarang. Jenis jembatan itu adalah jembatan pelengkung beton. Lalu untuk status jalan itu jalan arteri primer kelas 1. Jadi sedikit informasi bahwa jembatan ini merupakan jalan utama arteri primer untuk masyarakat yang akan melewati Kabupaten Semarang, khususnya dari Salatiga ke Boyolali sebelum adanya jalan tol Solo Semarang pada tahun 2011. Lalu untuk konstruksi ini merupakan kondisi existing dari jembatan Tanggi. Dapat dilihat bahwa di sini sudah terjadi keretakan dan kerusakan pada jembatan, sehingga akan sangat mengkhawatirkan. Bagian selanjutnya saya persilakan kepada Mas Andi. Baik, untuk rencana perubahan barunya yaitu akan menggunakan tipe jembatan beton prategang. Untuk panjang jembatannya yaitu 30,8 meter. Oke, bisa dilanjut. Nah, untuk kelebihan jembatan prategangnya ini yaitu pertama terhindar dari keretakan. Beton prategang dapat menghindarkan dari keretakan pada beton maupun bangunan secara keseluruhan. Kemudian struktur lebih kecil. Beton prategang menggunakan jumlah baja dalam tulangan jauh lebih sedikit dibanding baja pada penulangan beton konvensional. Kemudian lebih tahan terhadap korosi. Jadi struktur beton prategang akan lebih tahan terhadap korosi. Kemudian kedap air. Beton prategang juga kedap air dan kuat terhadap pergeseran. Kemudian efisiensi yang tinggi. Jadi dimensi penampang struktur beton prategang akan lebih kecil dan langsing karena seluruh luas penampangnya dipergunakan. Kemudian jadi lebih elastis. Beton prategang bersifat tidak mudah retak dan elastis. Kemudian untuk kekurangan dari jembatan prategang ini, yang pertama yaitu harga yang lebih mahal. Kemudian diperlukan kontrol dan perawatan yang lebih ketat. Kemudian memerlukan peralatan khusus seperti tendon jack, anchor, dan alat-alat khusus lainnya. Kemudian memerlukan tenaga ahli yang terampil. Jadi untuk tenaga ahlinya dibutuhkan yang berpengalaman. Kemudian keterbatasan bentuk.
beton prategang ini memiliki keterbatasan bentuk dan ukuran, sehingga tidak dapat digunakan untuk bentuk yang kompleks. Baik Pak, mungkin cukup sekian pemaparan singkatnya Pak Oke. dari kelompok kami. Lebar jembatannya berapa? Sebentar Pak, untuk lebar jembatannya itu ada di 9 meter Pak, untuk 2 lajur. 9 meter. Ya Pak. Nah, sudah termasuk releng gitu ya? Iya Pak. Iya Pak. Nah, nanti kamu mau pakai berapa balok? Nah untuk itu kami belum mendiskusikan lebih lanjut Pak. Ini sekitar 6 baloknya. Iya baik Pak. Karena panjang jarak antar balok itu minimal 1,5 maksimal 2. Jadi kalau 1,5 kan 9 bagi 1,5 ada 6 ya. Jadi kamu pakai 6 balok gitu ya. Baik Pak, izin saya catat dulu Pak sebentar. 6 balok untuk struktur main girder. Yang perlu ditambahkan di sini, di jembatan yang existing tadi ada pilar di tengah sungai ya? Iya betul Pak. Ya itu kalau bisa itu pilarnya dibuang saja gitu. Jadi itu merupakan alasan penggantian jembatan karena pilarnya ini sering menjadi penghambat aliran air, mungkin juga menjadi jadi terkumpulnya sampah di situ. Ditambahkan narasi itu aja ya. Oh iya baik Pak. Itu tambahan dari saya. Jadi ini untuk yang kelompok 10 beton prategang dengan 6 balok, lebarnya tadi berapa? 11? Tadi itu di 9 Pak, rencana awalnya. Jadi lebarnya berapa? 11 meter. Jadi untuk 9 itu hanya jalannya saja ditambah trotoar. Sudah sama ini Pak, sudah sama lebar bahu jalan. Jadi total panjangnya 9 meter ya? Iya Pak. Izin bertanya Pak, apakah Iya. Ya biasanya gitu, jalannya 7 meter, 1 meter kanan kiri untuk trotoar. Iya baik Pak. Gitu ya. Oke, saya kira udah cukup untuk kelompok 10. Udah presentasi semua ini ya? Satu kelompok lagi Pak, izin dari kelompok 6 Pak. Oke. Baik Pak, terima kasih Kelompok Pak. 6 ya. Pak. Ya udah. Ya, izin Pak, izin mempresentasikan. Silakan. Kami kelompok 6 beranggotakan Ainaya Sajida, Muhammad Reza Albeta, dan Muhammad Arsyofar. Latar belakang dari akan direkonstruksinya jembatan Cisolok adalah yang pertama adalah pertumbuhan jumlah penduduk, terus tingginya aktivitas, dan umur jembatan yang sudah mendekati umur rencana, sehingga perlu diadakannya rekonstruksi jembatan Cisolok. Selain itu, adanya juga penambahan kapasitas pada ruas jembatan. Lanjut. Lokasi pekerjaan pada jembatan Cisolok yaitu berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan. Data teknis existing. Oh iya. Selanjutnya untuk data teknis existing jembatan Cisolok yang sebelumnya ada panjang itu 15,4 meter sama 15 meter. Durasi jalannya itu 2 lajur 2 arah. Lebar jalan di opernya 5,8, untuk lebar bahu di opernya 1,8 meter, lebar jalan di jembatannya 4,1 meter, lebar bahu di jembatannya 0,18 meter. Untuk tipe struktur atasnya PCI girder 2 bentang dengan pilar di tengah jembatan.
Baik, selanjutnya adalah kondisi sekitar pada jembatan. Dapat dilihat di Berikut sini kondisi bahwa sekitar jembatan. cek suaranya sudah terdengar. Untuk kondisi sekitar jembatannya terlihat bahwa untuk jembatan berada di atas sungai. Sungai tersebut adalah Sungai Cisolok dengan kedalaman kurang lebih sekitar 3-4 meter. Dilanjut. Di sini kami memiliki dua alternatif, di mana alternatif pertama adalah beton prategang dan alternatif kedua adalah rangka baja. Kami memilih alternatif yang pertama, di mana dengan satu bentang dengan panjang 40,8 meter. Dengan alasan beton pakai beton karena bisa lebih murah dan lebih tahan lama dalam pemeliharaan yang minim. Sekian Pak untuk presentasinya. Sudah Pak. Oh ya. Jadi jembatannya menjadi satu bentang ini. Semula kan 2 bentang ini. Iya Pak. Oh ya. Jadi satu bentang. Bentangnya 40,8. Yang jembatan asli 2 bentang itu masing-masing berapa meter panjangnya? 15,4 sama 15 meter Pak. Oh, jembatan asli 2 bentang dengan panjang 15,4 dan 15 meter. 15 meter. Ini diganti menjadi satu bentang 40,8 meter. Menjadi sama lebar jalannya juga dilebarin Pak. Bentang 40,8 meter. Ya. Lebar jembatan dari semula berapa? Coba ke atas lagi dah. Berapa? Awalnya lebar di jembatannya 4,1 meter. Dirubah menjadi 11 meter, Pak. 11 meter? Iya. Nah, ini ada baloknya ada berapa ini nanti kira-kira? Kalau pakai 5 balok, jarak per baloknya 2,1 meter. Boleh, Pak. Oh, 7 mungkin, 7 kali 1,5 kan 10,5 ya. Jadi 7 mungkin. Yang 7 balok. 7 balok. TCI girder ya. Iya Pak. Baik Pak. Jadi antar baloknya itu nanti 1,5, tapi yang tepi-tepi nanti 0,2 tambah 0,25. Ya, 1,75 gitu ya. Baik Pak. 7 balok TCI girder. Ini ada trotoarnya ya? Ada Pak. Ya, itu sudah termasuk trotoar, jadi lebar totalnya menjadi 11 meter ya? Iya. Ini yang jadi catatan buat saya. Kalau yang gambar yang sekarang ditampilkan itu kan ada jalan yang kuning itu. Apa? Itu sudah ada atau akan terjadi dibuat jalan baru gitu atau gimana? Sudah ada Pak. Oh, sudah ada? Iya. Jadi itu memang dekat-dekat dengan rumah gitu ya jalannya ya? Iya Pak, betul. Ya, ya. Betul Pak. Enggak, ini dengan adanya jalan kuning ini kan akses ke jembatannya jadi lancar ya saya kira. Iya. Yang dari sebelah kiri itu bisa langsung masuk jembatan dengan mudah. Kalau yang dari kanan walaupun agak menikung tapi pas masuk jembatannya juga agak lurus ya. Ya, iya, jadi saya kira udah bagus ini akses ke jembatannya. Dan mungkin perlu diberi catatan apakah diperlukan pembebasan lahan lagi untuk jembatan yang baru. Karena kan rumahnya padat sekali nih. Halo?
Tolong nanti ya. Ya Pak, mungkin jadi catatan juga buat kami karena mungkin yang di sebelah kanan ya Pak ya. Ya. Itu ada rumah mungkin. Nanti akan kami analisis lebih lanjut gitu ya Pak. Apakah perlu untuk pembebasan lahan atau tidak? Mungkin kalau yang sebelah kiri sekiranya tidak perlu ya Pak karena Tidak itu perlu. lahan kosong. Yang pas tikungan Mungkin- sebelah kanan itu mungkin Nah, penambahan ROW-nya perlu diperluas sedikit ya. Iya Pak. Oke. Jadi nanti ditambahkan aja narasi mengenai perlunya pembebasan tanah untuk memperluas ROW jalan gitu ya. Ya baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Oke, saya kira itu cukup untuk kelompok 6. Udah semua ya? Sudah Pak. Oh ya. Jadi ini hasil dari yang diskusi ini. Saya tulis di tinta merah di kertas yang tadi saya bagikan ya. Ini akan saya foto lagi, saya scan lagi, dan saya kirimkan. Dan sekarang tahapannya adalah setelah kita diskusi ini, harapan saya kan nanti kamu kan bikin laporan ya. Laporan nanti kalau nggak salah yang dari kelas kemarin itu harus ada macam-macam, masih banyak yang harus dibuat di dalam laporan itu. Salah satunya adalah mengenai cara mendesain jembatan. Ya, jadi nanti kita lanjutkan minggu depan dengan cara mendesain masing-masing jembatan. Dari yang rangka baja, beton prategang profil E, kemudian beton bertulang, kemudian tadi ada pelengkung jembatan busur yang 3 bentang tadi, termasuk yang kelompok 9 itu mengenai jembatan suspension bridge. Jadi nanti pada pertemuan yang akan datang saya akan mengarahkan kalian supaya tahu cara mendesain masing-masing jembatan tadi. Ya. Nah, yang penting bagi kamu semua untuk saat ini adalah kalau jembatan yang sudah ada dan maksud saya ada contoh jembatannya gitu ya. Jadi misalnya kamu membangun jembatan PCI girder, kamu cari contoh jembatannya, browsing aja. Dari misalnya untuk PCI girder, kamu bisa mencontoh jembatan dari yang ada di Bandung, di Cimindi, atau yang di Kiara Condong, atau yang di Opo, itu sebagai contohnya. Nanti karena dengan contoh itu kamu akan banyak belajar mengenai ukuran-ukuran realnya. Kemudian tendonnya seperti apa dan seterusnya, banyak sekali hal-hal kecil yang bisa dipelajari ya. Jadi di samping jembatan yang akan didesain ini sudah kita diskusikan dan sudah kita tanda petik disepakati gitu ya. Kalau bisa jangan dirubah lagi kecuali yang pelengkung tadi dari 2 menjadi dari 3 yang tidak sama menjadi 4 itu masih bisa berubah. Silakan aja itu nanti didiskusikan lagi. Dan yang untuk kita harus lakukan saat ini adalah mencari contoh jembatan supaya itu nanti kita bisa belajar bahwa contoh jembatannya seperti ini. Kita akan mendesain jembatan yang seperti yang tadi kita bahas dalam diskusi tadi ya. Untuk jembatan yang beton prategang kamu bisa lihat ke Cimindi atau Kiara Condong atau Kopo. Untuk jembatan pelengkung bisa dilihat di Kota Baru Parahyangan di Padalarang ya. Itu ada jembatan pelengkung yang cukup bagus untuk kita pelajari. Kemudian untuk suspension bridge itu ada di Kota Baru juga di sana, tapi jembatan penyeberangan orang. Ya, nanti bisa dipelajari kabel penggantungnya nyambungnya dengan kabel suspensi seperti apa, kemudian sambungan dari kabel penggantung ke dek itu seperti apa. Itu nanti banyak yang bisa kita pelajari ya. Jadi nanti dalam mendesain kalau kita bisa melihat contoh jembatan yang sudah jadi, desain kita bisa paling tidak sama dengan jembatan yang sudah ada atau bahkan kalau bisa lebih bagus disempurnakan sistemnya. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Ngerti ya? Jadi harapan Pak. Untuk
tadi untuk yang kelompok 2 Pak, ternyata lebarnya itu sekitar 13,6 Pak, untuk jembatan yang sebelumnya. Kelompok 2. Ya. Nah. Kelompok 2, lebarnya berapa? 13,6 Pak. Tadi yang pakai steel box girder tadi ya? Ya, betul Pak. Oh, 13,6. 13,6. Untuk lebar lalu lintasnya 7, lebar bahunya 2 meter, kiri kanan jadi 4. Lalu ada trotoarnya 1 meter, lalu ada parapet. Jadi total 13. Jadi nanti mungkin pakai 2 sel gitu ya? Ya, 2 atau 3 Pak. 2 udah cukup. Ya mau 3 ya enggak apa-apa, cuman itu apa? Kalau 2 sudah cukup ya mungkin 2. Tapi kan ini belum detail ya desainnya. Sementara 2 dulu, nanti misalnya dalam desainnya beneran diperlukan 3 ya kita ganti 3 gitu. Baik Pak. Ya. Jadi ngerti ya. Selanjutnya mungkin sambil jalan, sambil membuat laporan, nanti sambil dicari jembatan contohnya, ya. Masing-masing kelompok mencari jembatan contoh yang sudah jadi. Misalnya yang beton prategang profil E, kamu contohnya jembatan yang ada di Kiara Condong gitu misalnya. Untuk jembatan gantung misalnya contohnya nanti ada di jembatan pejalan kaki yang ada di Kota Baru Parahyangan. Untuk jembatan Pelengkung busur atau jembatan busur itu contohnya ada di yang ada di Kota Baru cukup bagus. Termasuk jembatan-jembatan yang lain lebih kamu akan lebih paham kalau sambil mendesain sambil melihat contoh gitu. Misalnya itunya diafragmanya seperti apa. Ini kan masih banyak hal-hal yang kita belum bicarakan di sini tadi ya. Diafragma, pelat injak dan sebagai bagian-bagian jembatan yang kamu belum atau kita belum diskusikan tadi. Tadi baru bentuk umum aja. Ya. Kemudian untuk jembatan yang steel box itu mungkin kan sambungan itunya pakai apa? Apakah pakai elas atau pakai paku keling atau pakai apa gitu kan belum ditentukan. Untuk steel box itu contohnya yang bagus itu ada kalau di Bandung saya nggak melihat ada jembatan steel box ya, tapi kalau di Jakarta banyak sekali. Yang di Grogol atau di MBZ itu pakai steel box. Jadi kamu cukup di bawahnya tol Cikampek sambil mengamati jembatan MBZ itu ya. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Bisa ya. Ini yang hasil diskusi ini saya tulis tinta merah, nanti akan saya scan lagi dan saya kirimkan lagi ya. Terus sambil membuat laporan, sambil mencari contoh jembatan. Jadi tugasnya sekarang membuat laporan dan cari contoh jembatan. Jadi kamu punya jembatan yang didesain dan punya contoh jembatan. Itu nanti akan memahami jembatannya akan lebih komplit. Bisa dimengerti? Ya. Bisa, Pak. Mungkin kuliahnya sampai sini aja dulu ya. Ya, Pak, baik. Kita lanjutkan minggu depan. Harapan saya minggu depan kita bisa membahas yang pertama adalah materi saya. Kalau tadi kan bentang panjang walaupun hanya sepintas saja. Minggu depan kita akan membahas jembatan beton bertulang atau jembatan beton prategang profil standar. Sudah saya siapkan, tinggal nanti gimana enaknya kita membicarakan yang mana dulu. Kemudian kalau nggak salah di laporannya tuh ada narasi yang menyatakan cara mendesain masing-masing jembatan. Jadi nanti akan saya bimbing cara membuat narasi cara mendesain jembatan. Misalnya untuk jembatan dengan tipe pelengkung, mungkin kita harus membagi deknya menjadi berapa panjang dulu ya, antara 10 sampai 15 meter. Kemudian setelah deknya dibagi panjangnya, kita bisa menghitung berapa
kabel penggantung yang diperlukan. Kemudian setelah kabel-kabel penggantung yang diperlukan bisa dihitung, kita bisa menghitung kekuatan dari pelengkung yang diperlukan untuk jembatan tersebut. Yaitu salah satu contoh narasinya seperti itu. Jadi nanti minggu depan saya bantu membuat narasi cara mendesain masing-masing jembatan. Ya. Bisa dimengerti ya? Izin bertanya Pak, satu hal lagi Pak. Kami kan kelompok 8 rencana mau survei langsung dulu Pak ke lokasi jembatan. Mungkin nanti bisa ya Pak ya kalau kami mau asis langsung gitu untuk update kondisi maupun panjang jembatan dan data-data lain. Ya bisa. Minggu depan juga masih ada diskusi lagi, tetapi saya akan menambah. Pertama saya akan memberi materi mengenai materi saya yang 3 minggu yang tadi. Terus akan menambah materi mengenai cara membuat laporan, terutama mengenai narasi cara mendesain jembatan. Jadi terus di samping itu ya kalau waktunya sampai sisa kita bisa diskusi lagi mengenai apa saja yang apakah hasil survei atau ada hal-hal baru yang kamu temukan gitu kita bisa bicarakan lagi minggu depan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, kita cukupkan dulu kuliahnya ya. Kalau ada apa-apa WA. Saya mau scan ini dulu, nanti saya kirimkan ke Firda ya. Ya baik Pak. Oke, saya cukupkan Izin, sekian Pak. kuliahnya. Iya ya. Untuk yang belum absen tadi gimana Pak? Izin. Tadi yang belum absen siapa? Saya Pak Ahmad Afif Pak. Oh iya Pak. Ya diisi aja. Saya juga Pak Muhammad Arfi. Nah, jadi yang nggak masuk siapa? Tadi yang nggak masuk kan Ahmad Afif. Pak. Ainaya ada tadi. Hilda ada nggak Hilda? Ada Pak. Luis ada tadi saya lihat presentasi. Muhammad Arsi Alfar ada tadi presentasi. Ada Pak. Terus yang terakhir Muhammad Iqmal ada? Ada Pak. Ya udah berarti ada semua, nanti tolong absennya diisi aja. Nihil gitu ya. Baik Pak. Baik Pak. Ya, jadi saya nggak usah absen lagi. Silahkan dikirim absennya dan karena yang absen udah datang semua jadi dinyatakan masuk semua gitu. Siapa? Firda atau siapa yang mengirim? Iya Pak, nanti saya kirim. Ya ya. Ya terima kasih ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Ada yang disampaikan? Cukup Pak. Cukup ya. Ya. Oke, kita cukupkan sekian kuliahnya. Kita lanjutkan minggu depan. Harapan saya masih tetap mau belajar dengan mengikuti arahan dari saya. Yang pertama adalah mulai membuat laporan dan mencari jembatan contoh, dan yang tadi kita diskusikan misalnya tadi kita sudah sepakat membuat desain jembatan beton prategang, yaitu didalami gitu ya. Kamu cari materi-materi apakah dari buku saya atau dari materi yang lain ya. Itu ya harapan saya, kita tetap belajar supaya bisa bertambah pengetahuan kita. Oke, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.